Atikihi lan iku tetep ngatasi Mundhake Umar Ibnu Khattab batu main utawi sak griba banyu. Jadi namanya tawadhu itu ya termasuk kesederhanaan ya. Kesederhanaan itu adalah tawadhu. Jadi kesederhanaan itu adalah termasuk tawadhu ya. Jadi tidak memakai pakaian-pakaian yang menyolok ya. Ketika kita berada di daerah yang mungkin mayoritas orang-orang yang miskin misalkan, itu ya jangan menyolok memakai pakaian yang harganya mungkin orang-orang miskin nggak mampu beli. Itu namanya tawadhu. Jadi yang mungkin dianggap orang-orang kaya itu rendahan, tasmu itu rendahan, celanamu itu rendahan, bajumu itu rendahan, itu tapi dilihat oleh orang-orang yang lebih miskin itu mahal gitu. Lah, itulah yang termasuk kategori tidak tawadhu. Kalau kamu berada di tempat-tempat yang orang-orang itu banyak orang yang miskin, gak mampu beli baju, ya kamu harus menyesuaikan. Jangan sakit hati mereka dengan melihat pakaianmu yang mahal, dengan sepatumu yang mahal, dengan jammu yang mungkin harganya sampai ratusan juta ngono. Itu jenenge tawadhu. Kita pakai pakaian yang sederhana, tidak glamor, tidak menampakkan. Termasuk yang dinamakan tawadhu adalah orang yang tidak sungkan ya. Tidak sungkan dia makan dengan, mungkin dia seorang mandor ya, makan sama-sama karyawannya ya. Lu bos kok nggak makan di restoran bos? Nggak apa-apa, aku nemanin kalian. Podo-podo rosone. Aku ini bisa punya uang kan sebab kalian. Jadi orang bos ini makan sama karyawannya, duduk sama-sama. Karyawannya pakai nasi bungkusan, dia ikut ngerasakan. Itu namanya tawadhu. Nah, itu. Jadi tawadhu gitu, nemenin, ayo mangan nih para santri-santri melu mangan apa namanya? Mangan bareng ya karo santri ini ya. Muluk bareng dengan orang ada orang yang nggak mampu ya, itu namanya tawadhu ya. Makan bareng. Dan dia tidak, walaupun sudah kaya raya umpamanya punya ternak ya, dia ngencang di sapi ini umpamanya kene dikencang. Dan tidak malu ya. Tidak malu memerah air susu sapinya umpamanya. Itu namanya tawadhu. Jadi ataupun dia orang yang umpamanya digambarkan di sini tidak malu naik kendaraan yang jelek umpamanya. Umpamanya seorang direktur ya, dia nggak malu naik bus umpamanya. Dia nggak malu naik misalkan kereta ya, sama-sama orang lain, tidak malu gitu. Ya, tidak harus dia naik mobil pribadi. Nah, itu namanya. Ataupun ya dia punyanya apa, mungkin dia nggak malu naik sepeda butut misalkan, atau dia nggak malu jalan kaki. Lu bos kok jalan kaki? Nggak apa-apa, sehat, biar sehat. Mari saya temanin. Aduh bos, sama temanin jalan ya, kita sama-sama ke kantor. Kok nggak naik taksi atau bos? Ya nggak apa-apa, jalan kaki ya, setelah sehat. Itu namanya tawadhu. Walaupun dia sudah kaya raya, itu namanya tawadhu begitu. Tidak gengsi walaupun dia jalan kaki misalkan begitu. Ataupun di sini digambarkan Nabi dia tidak malu naik khemar walaupun punya kuda terbaik, mampu membeli kuda terbaik, tapi dia nggak apa-apa jalan kaki lah.
biar bisa menyapa tetangga-tetangganya itu gitu. Itu zaman Nabi. Jadi zaman sekarang ya itu. Pokoknya ketika sahabat Urwah bin Zubair, wa itu ningali sapa ingsun nggih. Jadi sahabat Urwah bin Zubair ini pernah melihat seorang khalifah, seorang pemimpin, ya, seorang presiden itu nggak malu beliau itu membawa mengambil air kirbah ma, ya, menimba air ngangsu nah cara Demak itu, cara Semarang itu ngangsu air, ambil air ditaruh di pundaknya. Fakultu ya Amiral Mukminin, fakultu mongko matur sapa ya Amiral Mukminin, pemimpine wong iman, lain bagi ora cocok laka kaduning sira apa hada iki. Yuh, pamantangan. Ya Pak Presiden, Anda nggak cocok dong. Masa ngangsu sendiri, ngambil air sendiri. Pakala mengetika sapa Sayyidina Umar, lama atas mangsane teko. Lama atas mangsane tekoni ingsun apa al wafudu. Pandane utusan. Samiina khale wong kang ngrungokake kabeh, mutiina khale kang taat kabeh, dakholat mongko nurut. Mutiina khale wong kang nurut kabeh ngono. Dakholat mongko manjing nafsi ing awak ingsun. Apa nakhwuhu? Apa nakhwatun gumedi. Wahbab tu mongko demen sapa anak sira ing yen to mecah sapa ingsun. Ha ing nakhwatun. Gitu kan nakhwatan gini. Nun kha wa tak marbutah ya. Wa madolan terus sapa al Amirul Mukminin bil qurbati kelawan ngguwu gribo. Ila khujrati imraatin maring omahe wong wadon minal ansori saking wong Ansor. Fa afragha mongko ngosongake sapa al Amirul Mukminin Umar bin Khattab ha ing imro'ah ngesokake sapa Amirul Mukminin ha ing imro'ah fi inaiha ing dalam wadah imro'ah, masyaallah. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu suatu kali itu nimbo air, nimbukkan air, mengambilkan air untuk seorang perempuan tua yang ada di kota Madinah. Terus ditanya sama Urwah bin Zubair, ya Amir Mukminin, engkau mau kemana membawa air 1 ember itu di atas pundakmu itu? Aku ingin ke sana. Loh, itu nggak cocok, sampean kan presiden, kenapa kok ngambil air sendiri? Hei Urwah, tak bilangin, kalau andai kata aku nyuruh kalian semuanya, pasti kalian tunduk, pasti kalian manut. Aku khawatir dalam hatiku ada kesombongan dalam hatiku, sehingga aku termasuk golongan orang-orang yang sombong. Aku nggak mau seperti itu, maka aku ingin menghancurkan nakhwah seperti itu, hawa nafsu kesombongan dengan ini. Langsung sampai beliau tetap lanjut, ya udah, aku mau ke ini ngasihkan. Jadi padahal air yang di atas pundaknya itu bukan untuk Sayyidina Umar sendiri, untuk seorang perempuan tua renta yang ada di kota Madinah. Akhirnya dia mengisi air, ya, mengisi airnya yang dibutuhkan oleh perempuan tua itu diisikan gitu. Jadi Sayyidina Umar itu tiap hari itu keliling ke rumah-rumah tetangga-tetangganya, ya, ke rumah rakyatnya, dilihat orang ini nggak punya beras, misalkan diambilkan beras dari gudang kekhalifahan, ya. Tidak punya roti diambilkan, tidak punya kurma diambilkan, tidak punya daging diambilkan rakyatnya itu. Bahkan sampai nggak punya air, Sayyidina Umar yang ngambilkan. Ya Allah, sungguh mulia beliau, Sayyidina Umar ibn Khattab al-Faruq radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu warwalantin riwayatake
Warwalan cerita sapa Abu Hurairah Imam Abu Hurairah. Wa huwa utawi al Imam Abu Hurairah iku Amirul Madinati dadi Amirul Madinah dadi gubernur Madinah. Ala dhahrihi ing atase gegere Abi Hurairah khirmatun utawi bengkoke khirmatu khidbin utawi bengkokane kayu wa huwa utawi Abi Hurairah iku yaqulu ngendika sapa Abi Hurairah tariqu awe dalan sira kabeh lil amiri maring ratu wakil den ucapake Abi Yazid maring Abi Yazid mata iku kapan yakuno ana sapa rajul wong lanang utawa dian kali anda pasor faqala mongkon jawab sapa Yazid Abi Yazid idza lam yara nalikane ora ningali sapa rajulan linafsi maring awak dhewe ne rajulan maqaman ing derajate wala halan ora tingkai wala yara lan ora ningali sapa rajulan ana ing setune iku fil khalqi ing dalem makhluman ana wong wa kang utaiman iku syarra ala mindu saking rajul faqala mongko ngendika sapa Yazid ngoten idza lam yara nalikane ora ningali sapa rajul nafsi maring awake dhewe rajul maqaman ing derajate wala halanan ora tingkae wala yara ora ningali sapa rajul anna ing situni fil khalqi ing dalem makhluk man ana wong wa kang teman iku syarul wi ala minhu tinimbang saking man tawadhu itu bagaimana bahkan pernah Sayyidina Abi Hurairah menjadi seorang gubernur di Madinah dia itu ngambil kayu ngangkat bongkokan kayu sendiri ya kayu bakar untuk memasak ya Allah Masya Allah konangan beliau kan waduh ada Amir Mu'minin melihat mikir Masya Allah. Dia mengatakan jangan kalian katakan seperti itu. Biarkanlah wala tetap seperti biasanya. Walaupun aku sedang lewat membawa kayu. Ini. Maka ditanyakan kepada Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ya Sultanul Arifin. Kapankah seorang laki-laki itu dia menjadi tawadhu? Ya. Maka beliau menjawab faqala idza lam yara li nafsihi maqaman. Seseorang yang tidak pernah memperdulikan dirinya derajatnya itu sebagai apa dan tingkah lakunya sebagai apa. Tidak peduli. Saya tetap ngambillah sampah ini. Enggak apa-apa. Angkat sampah, buang sampah. Loh, Pak Presiden anak kok ngambil sampah ini sendiri toh, lah enggak apa-apa. Anda enggak pantas Pak, nanti Anda bisa kena kuman-kuman. Kok ngangkat sampah ini di tong sampah ditaruh sana. Enggak apa-apa, enggak peduli. Saya kah presiden kah rakyat jelata kah, kalau ini sampah ya saya ambil. Nah, itu namanya orang tawadhu. Walaupun kamu seorang presiden, kamu seorang jenderal. Loh, Pak Jenderal kok masak sendiri toh? Kok enggak nyuruh-nyuruh itu kopral apa siapa? Enggak apa-apa lah. Aku enggak peduli aku jenderal aku apa, yang penting aku masak ya masak. Loh, apa sampai enggak malu nanti kalau dikatakan masak jenderal masak sendiri? Enggak apa-apa. Orang tawadhu orang yang tidak memperdulikan pangkatnya. Walaupun dia seorang bos ya. Enggak malu dia nyapu sendiri. Loh, Bos. Kok nyapu sendiri toh, Bos? Enggak nyuruh itu cleaning service atau OB suruh nyapu. Enggak apa-apa. Ini juga sama-sama OB sama saya juga manusia. Enggak apa-apalah. Mau bersih-bersih itu dapat pahala, nadafatu minal iman. Orang yang tidak pernah gengsi, walaupun dia jabatannya tinggi, ya, tapi dia selalu merasa wala yara anna fi khalqi man huwa syarr.
dia selalu merasa di dalam hatinya tidak ada orang yang lebih jelek dari saya. Itu namanya orang tawadhu. Dia menganggap dirinya itu jelek. Semua orang yang ada di sini orang baik. Sehingga dia selalu beristighfar kepada Allah. Dia tidak pernah menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Dia tidak pernah bersuudzon ketika melihat seorang pemabuk, seorang penjudi, ya, seorang yang apapun di dunia ini, dia tidak pernah, ya Allah. Hatinya selalu husnudzon. Mungkin orang itu baru seperti itu. Dan dia tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari semua itu. Itu namanya orang tawadhu. Orang tawadhu itu begitu. Wala yara anna fil khalqi man huwa syarrun minhu. Dia tidak pernah menganggap dirinya lebih baik. Ya Allah, aku ini lebih baik daripada pohon ini. Enggak pernah. Daripada orang itu, itu namanya orang tawadhu. Walaupun hanya seekor hewan, dia enggak pernah menganggap itu lebih jelek dari dirinya. Wa qala ketika sahabat Ibrahim ibnu Syaiban, asyrafu tabi kamulyan iku fit tawadhu yang dalam anda pasor. Maka tawadhu, kemuliaan itu ada di titiknya berada di tawadhu. Jadi kalau kamu kepingin mulia di dunia ini, maka bertawadhulah. Ya, jangan sombong itu. Orang tawadhu itu. Walaupun kamu mungkin seorang bupati atau seorang apalah, kamu seorang bos, ya, kamu enggak pernah sombong. Kamu selalu merendah, ya. Enggak, Pak. Lu, Bos, kok duduk di warung kopi kecil toh, Bos? Enggak di sana itu. Ya, enggak apa-apa. Di sana juga kopi, di sini juga kopi. Ngapain malu? Gitu. Apa enggak gengsi, Bos? Ya, enggak apa-apalah. Ngapain gengsi? Ini kan tokonya jelek, warungnya jelek. Sana kan bagus, ya, enggak apa. Ini sama-sama jelek, tapi kan nanti kalau udah lewat gorokan di sana harganya 1 juta satu cangkir, di sini harganya 5.000 satu cangkir, ya sama-sama masuk gorokannya, sama-sama kopinya. Oh gitu, Bos. Udah saya ikut di sini, Bos. Itu namanya orang yang tawadhu. Tidak pernah menganggap apapun yang ada di dunia ini itu lebih jelek dari dirinya. Jadi selalu menganggap ya udah kita sama, manusia itu sama. Itu. Bahkan dia di dalam hatinya selalu menganggap dirinya itu lebih kurang daripada yang lain. Maka dia selalu bertobat. Jadi kemuliaan ada di tawadhu. Kalau kepengen mulia dunia, tawadhu. Jangan sombong kepada orang lain. Itu caranya. Wal izzu tawi kemuliaan iku fit taqwa. Ing dalam takwa, berarti ing Allah. Kalau kepengen izz, ya, derajatnya tinggi takwa kepada Allah. Wal khuriyatu ta'i wong kang merdeka iku fil qanaati ing dalem nrimo. Orang yang merdeka itu bagaimana toh? Makanya Indonesia itu dinamakan apa namanya? Merdeka. Gitu. Indonesia Raya merdeka. Yang apa tuh yang dinamakan merdeka itu apa? Al-hurriyatu fil qanaah. Qanaah itu bagaimana? Qanaah yang nerimo. Ya Allah, alhamdulillah. Itu namanya merdeka, itu nerimo. Nerimo lah, wis gak apa-apa. Sampai digaji sakmono kok ya gak protes, Mas. Ya gak apa-apa. Urip iku asine iku akeh lan sithik iku ada di sini. Walaupun gajimu 50 juta, 30 juta sebulan, 100 juta sebulan, kalau hatimu itu merasa miskin, gitu, kurang. Gitu. Andai kata engkau digaji 1 bulan dengan 1 gunung emas, kalau hatimu tamak, maka itu akan kurang. Walaupun kamu hanya dibayar dengan matur nuwun, ya toh. Oh, matur nuwun nggih Mas nggih. Ngapunten kula boten gedhe arta kangge nganu sampean. Oh, mboten apa-apa Pak, wong niki kula nulung wong. Niki tengah-tengah dalan, montore sampean rantene pedhot. Wis kula bantu. Kula mboten saged maringi napa-napa matur nuwun nggih Mas. Nggih sami-sami. Nah niki ngaten. Itu namanya qanaah, nrimo itu. Orang itu kalau nrimo Masya Allah, nggih, hanya makan apapun qanaah. Kalau qanaah itu gitu. Saya dulu pernah mondok. Di mondok itu kelaparan 3 hari, ya Allah. Ya Allah gak mangan. Cuma minum air aja. Hari ketiganya itu ada nasi udah basi.
tak makan. Tak sium ini baunya basi. Tapi kok aja niru-niru ku zaman biyen. Saiki bukan. Tak makan yo enggak busuk. Ya karena apa? Karena perut lapar. Ya Allah. Zaman dulu, zaman susah. Zaman biyen niku ya Allah. Angger abane ning pondok tukang ngarit. Angger arep memangkat ning pondok ngono ku mangan. Mangan lawuh blonceng nek cara kene apa ya. Bligo ya. Bligo cilik-cilik jeda mentah dipangan. Kerengus-kerengus mangkat ngarit. Ya Allah. Zaman biyen kuwi. Ya rasane enak. Ngono lho. Oh nah, jadi kemerdekaan itu ada di dalam sifat qanaah. Jadi kalau kamu belum bisa nerima, maka kamu itu belum merdeka. Kamu dikungkung oleh uang, kamu dikungkung oleh makanan. Kamu masih dijajah oleh makanan, masih dijajah oleh rumah itu. Enggak apa-apa walaupun gubuk kecil, tapi kalau nerima ya enak. Ya enak itu. Sekarang ini kan orang itu bukan orang itu rumahnya namanya bukan rumah beneran. Berada di rumah namanya rumah gengsi. Ya enggak? Iya apa enggak? Kalau rumahnya tidak tembok, rumahnya tidak bagus, ya, gengsi. Namanya sekarang tempat tinggalnya namanya gengsi. Ya. Naik mobilnya gengsi. Kredit, ya. Padahal hidupnya sulit. Naik motornya gengsi, gitu. Makannya gengsi. Waduh. Rumahnya aja mau roboh, makannya di restoran yang mahal. Jadi orang ini makan gengsi, naik gengsi, tidur di atas gengsi, gitu. Ya itu namanya orang ini dijajah rumah, dijajah tanah, ya, dijajah makanan. Itu namanya orang belum merdeka. Orang yang belum merdeka adalah orang yang selalu dijajah kegengsian di dalam hatinya. Makan kalau tidak ada ayamnya nggak mau. Gitu. Ya gampang tuh, tinggal kamu makan nasi putih, ayam itu taruh di depanmu. Itu kan namanya makan ayam, makan sama ayam, gitu. Ya enggak? Ya itu. Makan ikan, enggak apa-apa kamu duduk makan sambil di depan kolam ikan. Makan sambil lihat ikan. Iya enggak ya? Iya itu. Itu namanya qanaah. Merdeka itu begitu. Wahakalan cerita sapa ba'dum sebagian ulama rawa itu ningali sapa ingsun inda sofa. Ana sandingi gunung sofa rajulan ing wong lanang. Rakiban halih nunggang baghlatan ing bighal. Wa baina yadilan iku tetep ing dalem antarané ngarepe rajulan. Gilmanun utami ana puno kawan yang napa niku? Ya napa niku? Ya nun. Yan fauna kang padha ngina-ngina sapa gilmanun. Ana sae menungso. Sumarwa itu mongko ningali sapa ingsun hu ing rajulan. Iba kedata kelawan ana negara Baghdad hafian halelumaku ngodok-ngodok. Hasil hale wong kang tuna tawila syari kang dawa rambuté. Fakul tu mongko ngucap sapa ingsun. Lahu maring rajul mau ta apa suwi-suwi faala gawe sapa Allah Gusti Allah bika kelawan sira. Bika kelawan rajul ngoten. Bika kelawan sira ngono. Kala mongko jawab sapa rajulan. Tarafatu kumaluhur sapa ingsun. Fi maudi ing dalem panggonan. Ya tawadhu kang andhap asor sapa ana semenungso. Fi ing dalam maudiin fawadu amangko ngasorake sapa Allah ningsun haitu ya ratabu isa nalikane kumaluhur sapa annasu menungso. Jadi ini ada cerita di suatu ketika itu diceritakan ada orang yang dia itu kaya raya ya, berpangkat ya. Tapi dia itu berada di bukit sofa, dia ngina orang lain. Ya Allah, tiba-tiba lagi suatu saat pada
bulan berikutnya dia dilihat itu jalan kaki. Jalan kaki terhina, pakaiannya compang-camping. Loh, kamu kenapa sekarang jadi kere? Jadi miskin kayak gitu? Iya, aku dulunya kaya beberapa bulan yang lalu, sekarang udah nggak punya apa-apa. Aku udah miskin. Kenapa kamu jadi miskin? Aku dulu waktu umrah, waktu ada di sofa itu ngina-ngina orang. Sekarang Allah Ta'ala turunkan derajatku sehingga aku menjadi orang yang kayak gini. Makanya jangan ngina orang, ya. Tidak boleh kita itu merasa lebih hebat daripada orang lain. Karena apa? Karena Allah Ta'ala itu maha kuasa. Seketika Allah bisa memuliakan kamu, seketika bisa menghinakan kamu. Paham apa ten sampean? Nggih. Aja ngina kancane, aja ngina sedulure. Jangan menghina siapapun di dunia ini. Karena suatu saat kamu akan dihinakan oleh Allah kalau kamu suka menghina orang lain. Nah, semoga Allah Ta'ala ini memberikan kita kepada kita teman tawadu. Allahumma dugusti Allah. Urzuk mungki paling rezeki. Nah, coba tuan. Urzuk arzaqo ya. Firmandi. Arzaqo mungkin ngerezekani sapa Allah na ing kita. Atawadu ing tawadu. Warfalan mungkin ngangkat sapa. Oh, niki fi'il amar nih. Allahumma rzuq ngono. Allahumma rzuq Allahumma dugusallah urzuq mungkin rezekani sapa tuwana ing kita ngono. Atawadu ing tawadu. Warfalan mungkin ngangkat sapa tuwana ing kita bi kelawan tawadu. Maka ing panggonan alian kang luhur. Muka Allah Ta'ala memberikan kita tawadu ya. Dan tempat yang tinggi. Babul hikdi utawi ke kubab nerangake unek-unek Allah wal hasadilan drengki. Menerangkan tentang unek-unek hati yang jelek ya, dan iri ya. Qala Allah Ta'ala am yahsudunun nasa ana toh yahsuduna padha drengki sapa drengki sapa kaum anna saing manusa alama ing atase bareng atakang paling hum ing nas sapa Allah Gusti Allah min fadlihi sanging fadli Allah. Jadi memang gitu. Orang yang biasanya diberi oleh Allah rezeki atau apapun biasanya itu diiri temannya. Aduh, bisa beli gitu wah. Jam jelek gitu. Nah, itu namanya iri. Wah, baju jelek gitu. Iri sama temannya. Padahal dia nggak mampu. Dia mampu beli. Atau ngina-ngina orang lain. Ya. Ini namanya hasud. Dia nggak suka. Walah itu paling beli mobilnya paling kredit. Namanya iri. Nggak suka kalau temannya itu dapatkan rezeki dari Allah, fadl dari Allah. Wa rajalan ngetake sapa Imam Ibnu Majah Rasul yang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al hasadu tawi drengki ku yakulu mangan apa al hasad? Al hasanati ing sekabehane kebagusan. Kama ya takulu kaya oleh mangan apa naru geni. Al khataba ing kayu. Jadi iri, keirian. Hasud itu memakan kebaikan ya. Itu seperti api yang memakan kayu yaitu. Jangan iri kepada orang lain. Ada orang diberikan jabatan, dia iri. Malah itu paling dia dapat jabatan itu paling karena nyogok, karena nyuap. Agak suka sama dia sekarang, enggak temenan lah. Gara-gara temannya dapat jabatan, dia jadi enggak suka. Gitu. Salah itu dia itu paling dapat gitu itu paling hutang itu. Beli baju itu paling kredit. Nah, enggak suka. Ada temannya bisa beli motor, dia enggak suka. Tanggane tuku TV Mary, ana tanggane tuku motor kolat itu merokok. Wa Dailami lan bercerita sama Imam Dailami. Al-hasadu tabi lah, walaupun kamu ahli sholat, ahli ibadah, ahli baca Quran, kalau kamu senangnya drengki sama saudara kamu, itu percuma. Walaupun yang orang kamu drenggeni itu orang
jarang sholat, jarang ibadah, tapi kalau kamu suka dengki sama dia, percuma sholatmu, percuma zakatmu, percuma sodakohmu. Alah, orang itu paling itu gini itu paling hasil korupsi, iri, suka unek-unek heket, mencurigai orang lain atas dasar iri, keirian. Nah itu amalnya walaupun dia ahli sholat, walaupun dia khusyuk, ya wah, wis pokoknya kabeh syariah, motor syariah, makanan syariah, rumah syariah, baju syariah, pulpen syariah, kabeh syariah. Tapi kalau dia selalu melihat orang lain, itu dengan mata keirian, dengan mata heket, dengan mata kecurigaan, percuma sholatnya, percuma bacaan Qur'annya, semuanya hilang lebur seperti debu yang dihancurkan, dilebur-leburkan. Ngono. Jangan heket ya. Selalu curiga kepada tetangganya untuk keirian. Iri meri. Makanya pulau di Indonesia itu diganti, bukan irian ya. Diganti Papua. Itu supaya ya itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia jadi merata, maka diganti Papua, jangan irian. Anak tirikan, irian kan nanti anak tirikan. Akhirnya negara Indonesia mengganti namanya bukan irian, seperti Papua. Negara Papua. Iku yufsidu kerusake apal hasadu al imana ing iman. Kama yufsidu kaya orang yang ngerusake apa sobar apa sibru napa niki jaram al asala ing madu ya. Jadi hasud itu merusak iman gitu. Seperti jaram yang bisa merusak madu ya. Makanya jangan seseorang itu jangan sampai punya hikmah, unek-unek Allah, kecurigaan, keirian kepada temannya, hatinya selalu curiga aja. Alah itu beli gelang itu paling gelangnya imitasi itu paling gelang-gelang murah-murah. Dilihat paling gelangnya itu paling beli di pasar harga 5 ribuan. Gelang anak-anak. Iri. Watabrama sita sampai Imam Tabrani laisa ora ono. Laisa ora ono iku minni sanging sun. Sapa du hasadin wong kang duweni drengki wala namimatan lan ora adu-adu. Wala kuhanaten lan ora wong kang peramal atau juru badi. Wala ora ana anak utawi ingsun iku minhu tinimba minhu saking du hasadin ila akhirih. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, aku itu bukan golongan orang-orang yang suka iri. Kalau kita bukan golongan, kalau sudah bukan golongan Rasul, berarti kita tidak ada tanda-tanda dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka kamu jangan sombong dengan sholatmu, jangan sombong dengan bacaan Qur'anmu, dengan sombong dengan kamu sudah menjalankan agama, tapi kamu suka iri dengan temanmu, suka curiga ya. Walaupun kamu orang yang seakan-akan sudah sempurna syariahnya, tapi kamu suka iri sama orang lain, percuma. Maka kamu bukan golongannya umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka jangan iri, tapi senanglah ketika temanmu mendapatkan, alhamdulillah mas sampean untuk bojo anak Pak Yai, sampean sakniki dados Gus nggih. Oh ngoten iki Mas, ya Allah mangke kula saged ngalah barokah sampean sakniki mun diangkat derajate kalih Allah. Senang melihat temannya. Diangkat derajat ataupun temannya naik pangkat. Alhamdulillah Mas, sampean saiki wis pangkate wis dhuwur. Oh nggih Bu, sami-sami wong tesih sami nggo kula nggih tesih tanggane sampean. Alhamdulillah usah dilebih-lebihke. Ngoten niki. Mangke nek enten apa-apa kula diwangi Mas. Nggih gampil. Ngoten mangke kula wangi nek enten apa-apa. Ora malah tanggane diangkat pangkat iri drengki curiga iki mesti ada main ini
dengan orang dalam ini pas dia itu main-main ini, bisa naik pangkat itu pas main-main ini. Lalu curiga, iso tuku apa dicurigani. Wong gue iku iso tuku ngono iki paling hasil korupsi. Padahal tidak, dia habis dapat warisan dari bapaknya yang meninggal. Malah dicurigai masalah dosane. Jadi Rasulullah itu sangat melaknat orang yang iri, orang yang suka mengadu domba. Ya, itu bukan umatnya Nabi. Di sini ngomong A, di sana ngomong B, di sana ngomong ini, di sana ngomong. Walaupun kamu ahli sholat, senangannya nyebar berita di Facebook, di WhatsApp, ya, mitnah orang sana sini, itu namimah. Nyebar fitnahnya malah pakai dalil-dalil Quran. Qala Rasulullah, qala Allah, qala, untuk mitnah orang, jret. Itu bukan umatnya Rasulullah. Nah, itu dah. Tuambahi ayat dan yakin, tuambahi video-video palsu, tambahi foto-foto palsu, sebar sana sebar sini biar orang saling bermusuhan. Nah itulah bukan laisa minni, bukan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala kuhana, dan bukan yang termasuk bukan golongannya Rasulullah, orang yang aling ramal. Sekarang orang-orang mengadu domba manusia itu pakai ayat Allah, dikasih gambar ya, begini. Kasih dalil ayat Quran, hadis, sebar sana, seret. Ininya yang mitnah nih, jempolnya ini sama jarinya. Ya Allah. Dan juga orang yang suka ngeramal. Gede. Oh, sampean ini berarti ini ya. Ini begini ya. Oh, begini ya. Ya iyalah, orang yang pasti melakukan itu semuanya, ngeramal, suka yang ngeramal. Itu orang yang suka ngeramal, oh sampean ini nanti akan begini. Enggak usah. Jadi orang suka ngeramal. Wala ana minhu wal hakim ad-dailami al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu was-sajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونحل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يا ربنا بالأنبياء وفي رجال صلحا اصرف عنا حر الوباء وقنا شر الظلماء لخمسة أضفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا ربنا بالأنبياء وفي رجال صلحا اصرف عنا حر الوباء وقنا شر الظلماء لخمسة أضفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا ربنا بالأنبياء وفي رجال صلحا اصرف عنا حر الوباء وقنا شر الظلماء لخمسة أضفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا ربنا بالأنبياء وفي رجال صلحا اصرف عنا حر الوباء وقنا شر الظلماء لخمسة أضفي بها حر الوباء
الآباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة